Selamat siang, perkenalkan nama saya Yovani Kitanova dengan NIM 2101010067 dari jurusan Teknik Elektro Angkatan 2021 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang algoritma sorting, di mana untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Tony Sohendra, STMCS sebagai dosen pengampu. Yang kita bahas di sini adalah pengertian, tujuan, pengaplikasian, macam-macam, cara kerja, dan eksekusi dari algoritma sorting. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Sorting ini adalah sebuah algoritma yang dimana algoritma tersebut mengurutkan data yang tersedia secara acak. Sorting ini dilakukan bertujuan untuk menyusun kembali himpunan objek, menggunakan suatu aturan, dan meletakkan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap elemen. Kemudian, untuk macam-macam dari algoritma sorting, yang pertama adalah insertion sort atau metode penyisipan, di mana prosesnya itu data dicek satu persatu dari mulai yang kedua hingga yang terakhir. Apabila data tersebut ditemukan memiliki angka yang lebih kecil, maka data tersebut akan diposisikan ke posisi yang sesuai. Kemudian ada selection sort, di mana selection sort ini merupakan metode seleksi. Prosesnya adalah langkah pertama dicari data terkecil dari yang pertama hingga terakhir. Kemudian data terkecil tersebut ditukar dengan data pertama, sehingga mempunyai nilai yang lebih kecil dibanding data yang lain. Untuk langkah yang kedua, data terkecil ini dimulai dari data yang kedua hingga terakhir. Data yang terkecil diperoleh ditukar dengan data kedua, dan demikian seterusnya hingga angka tersebut berurutan. Kemudian ada bubble sort atau metode gelembung. Metode ini sering disebut juga sebagai metode penukaran, di mana prosesnya itu mengurutkan data dengan cara membandingkan masing-masing elemen. Kemudian, jika sudah dibandingkan, maka dilakukan penukaran bila angka tersebut perlu ditukar. Kemudian ada shell sort atau metode shell, di mana metode ini mengurutkan data dengan cara membandingkan suatu data dengan data yang lain yang memiliki jarak. Prosesnya itu yang pertama, kita menentukan jarak mula-mula dari data yang akan dibandingkan. Kemudian, data pertama tersebut dibandingkan dengan data yang kedua menggunakan jarak. Apabila jarak data pertama lebih besar dari data kedua, maka kedua data tersebut ditukar sehingga data yang pertama selalu lebih kecil daripada data yang kedua. Kemudian ada quick sort atau metode quick. Metode ini menukarkan dua elemen dengan jarak yang cukup besar. Prosesnya itu, yang pertama dipilih terlebih dahulu data yang akan kita sebut X atau pivot. Kemudian data tersebut diatur sehingga lebih kecil daripada pivot atau data di sebelah kanan. Kemudian pivot ini diletakkan pada posisi J sedemikian sehingga data antara 1 hingga J kurang 1 lebih kecil daripada X atau pivot. Kemudian ada merge sort atau metode penggabungan, di mana metode ini biasa digunakan untuk pengurutan berkas. Prosesnya itu, yang pertama diberikan dua kumpulan data yang sudah dalam keadaan berurutan. Kemudian kedua data tersebut dijadikan ke dalam satu tabel. Prosesnya itu, contohnya yang pertama terdapat kumpulan data yang bernama T1 dengan berjumlah 5 angka. Kemudian terdapat data kedua atau T2 dengan jumlah 5 angka. Untuk data pertama atau T1 dengan angka 3 dilihat atau dibandingkan dengan data kedua dari T2 yaitu 15. Jika lebih besar, maka akan diurutkan sesuai dengan angka yang lebih kecil. Demikian dengan seterusnya. Di sini kita langsung saja mencoba algoritma sorting, di mana di sini saya sudah menyiapkan satu program. Di sini saya telah membuat suatu file di mana nama tersebut tugas algo.
Kemudian di sini kita langsung coba run saja untuk mengeksekusi bahasa C. Kemudian kita tunggu hingga keluar. Nah, di sini sudah keluar, kita disuruh memasukkan data sebanyak 6 angka. Di sini saya coba memasukkan angka secara acak. 6, 2, 4, 5, kemudian 9, dan yang terakhir 1. Nah, dari hasil yang telah kita lihat, terdapat angka sebelum disorting itu ada 6, 2, 4, 5, 9, dan 1. Kemudian setelah melakukan proses insertion cell atau metode pengurutan, maka hasil yang keluar adalah 1, 2, 4, 5, 6, dan 9. Dari metode ini disimpulkan bahwa angka yang lebih kecil akan diurutkan menjadi posisi paling depan, dan yang terakhir adalah angka dengan nilai yang paling besar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, saya mohon maaf dan saya ucapkan selamat siang.